Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Puspitasari, mahasiswa Fisika semester 7, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai penjelasan asas Bernoulli dan penerapannya. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Nurul Subki, MSI. Nah, saya akan sedikit memaparkan mengenai pembuktian persamaan Bernoulli dan aplikasinya pada penerapan sayap pesawat terbang. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu hukum Bernoulli? Oke, hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan pada fluida bergerak. Kemudian dari tadi kita akan membahas persamaannya. Kita harus tahu juga nih persamaannya itu seperti apa. Nah, berikut adalah persamaan hukum Bernoulli. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuktikan agar mendapatkan persamaan tersebut? Oke, baik kita bahas. Berbicara mengenai fluida, maka identik dengan air atau volume, atau juga kita tersirat yaitu debit ya. Di mana debit disimbolkan dalam Q ialah banyaknya volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Oke, berikut ada contoh kasusnya. Nah, debit ini dirumuskan, tadi kan volume fluida persatuan waktu, maka Q sama dengan Pi per T. Oke. Untuk kasus yang pertama yaitu adanya dua buah penampang dengan ketinggian yang sama. Nah, di mana di dalam ini terdapat debit, itu volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Nah, debit di penampang pertama ini akan sama dengan debit di penampang kedua. Mengapa demikian? Karena dalam selang waktu yang sama, perpindahan volume di kedua penampang itu sama. Oke. Dengan penjelasan tersebut, maka kita asumsikan bahwa Q1 itu sama dengan Q2. Nah, kita dapatkan pula bahwa P1 per T itu sama dengan P2 per T. Oke. Lalu kita ketahui pula volume elemen fluida itu sama dengan P sama dengan A dikali X. Maka kita dapatkan dari debit itu, kita masukkan volume elemen fluidanya, kita dapatkan persamaan A1 X1 per T sama dengan A2 X2 per T. Di mana A1 ini adalah penampang pada pipa ke-1, X adalah jaraknya, dan T adalah waktu. Begitupun dengan A2 X2 per T. Kemudian, bagaimana pada kasus fluida pada penampang pipa dengan ketinggian yang berbeda? Seperti pada gambar. Oke. Nah, keadaan perpindahan volume pada kedua penampang ini juga sama. Dalam selang waktu T akan berpindah sejumlah volume fluida yang sama. Nah, sebelum kita turunkan persamaan Bernoulli, kita harus pahami dulu nih keadaan aliran pada penampang yang memiliki perbedaan ketinggian ini dengan H1 dan H2. Pada penampang pipa di atas, jika kita bayangkan, oke, kita bayangkan ya, karena fisika itu asik kalau kita bayangkan. Jika kita bayangkan pada penampang bagian pipa pertama, kita tutup. Kemudian kita isi fluida dari penampang kedua. Nah, setelah penuh, kemudian kita buka tutup dari penampang pertama, maka fluida akan meluncur secara alami karena gaya gravitasi. Oke, fluida akan mengalir atau meluncur secara alami karena gaya gravitasi. Kemudian, jika keadaan ini kita ambil, maka akan berlaku hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini kita ketahui
bersama bahwa persamaannya itu energi mekanik sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Oke. Kemudian kita ketahui pula bahwa perubahan energi hukum energi mekanik ini itu sama dengan 0. Di mana untuk energi kinetik, perubahan energi kinetik itu adalah energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1, ditambah perubahan energi potensial itu energi potensial 2 dikurang energi potensial 1 sama dengan 0. Kemudian kita ketahui bersama persamaan energi kinetik yaitu setengah MP kuadrat. Maka begitu pula untuk energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan 0. Oke, kita dapat rumuskan seperti berikut. Nah, oke. Fluida mengalir dari penampang 1 ke penampang 2 karena adanya gaya luar yang mendorong. Nah, mengapa terjadi demikian? Nah, keadaan yang terjadi adalah kita mengambil keadaan fluida yang mengalir secara kontinu. Fluida ini akan mengalir dari bawah ke atas atau mengalir dari penampang pertama ke penampang kedua. Hal ini bisa terjadi karena adanya gaya yang berasal dari penampang satu atau kemungkinan juga adanya gaya dari penampang kedua. Artinya, ada gaya luar yang mendorong fluida untuk mengalir dari bawah ke atas. Maka persamaan kekekalan energi kinetik tersebut tidak akan sama dengan 0 karena terdapat gaya luar yang bekerja dan energi potensial yang akan berubah menjadi energi kinetik. Sehingga persamaannya akan menjadi setengah M Pi kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat sama ditambah MGH2 dikurang MGH1 sama dengan F1X1 dikurang F2X2. Nah, jika melihat persamaan ini, asas Bernoulli juga berhubungan dengan tekanan. Kita ketahui persamaan tekanan itu P sama dengan F dibagi A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Oke. Kemudian kita dapat ubah agar mencari nilai F-nya, maka kita dapatkan F sama dengan P dikali A. Oke. Dengan mensubstitusikan persamaan 9 dan 3 ke persamaan 7, maka kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Oke. Kemudian F-nya itu kita ubah menjadi tekanan tadi, di mana F sama dengan P dikali A. Kita dapatkan persamaan seperti berikut. Oke. Nah, balik lagi ke yang awal bahwa elemen fluida itu kan elemen volume fluida itu kan sama dengan alas dikali jaraknya. Maka kita dapat masukkan ke persamaan ini di mana P1 Pi1 dikurang P2 Pi2 sama dengan setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat ditambah MGH2 dikurang MGH1. Oke. Karena keadaan kontinuitas, maka kita dapatkan bahwa Pi1 sama dengan itu Pi2 dan diasumsikan akan sama dengan volume. Nah, kemudian kita persamaan di atas kita tulis seperti ini. Nah, Pi-nya itu kita pindah ruaskan. Kita ketahui juga bahwa M per Pi adalah massa jenis. Maka kita dapatkan persamaan berikut. Oke. Nah, kita uraikan dari persamaan di atas, dapatkan kita tulis persamaan berikut. Oke. Lalu, nah, oke. Dari sini kita dapat
menghimpun antara elemen-elemen di pipa penampang pertama dengan elemen-elemen di pipa penampang kedua. Kita himpun di mana P1 dihimpun dengan setengah roh Pi1 kuadrat, dihimpun juga dengan roh GH1 kuadrat. Maka kita dapatkan persamaan berikut. Nah, persamaan inilah yang kita sebut dengan persamaan Bernoulli seperti yang ditunjukkan pada awal. Nah, jadi kita dapat mengetahui nih, persamaan Bernoulli ini didapatkan dari kasus pada fluida dengan penampang yang telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan melihat penerapan asas Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Nah, kita lihat pesawat ini. Nah, bagaimana sih pesawat ini dapat naik? Pesawat ini dapat naik karena memanfaatkan perbedaan tekanan. Pada perbedaan tekanan pada atas pesawat dan yang bawah. Nah, tekanan di atas ini harus lebih kecil daripada tekanan yang di bawah ketika dia akan menaik. Nah, maka akan timbul gaya angkat yaitu ke atas. Nah, kok bisa tekanan di atas itu lebih kecil? Karena kecepatan di sini dia lebih besar nih. Gerakan udara atau fluidanya akan lebih kecil. Oke. Selanjutnya. Nah, dengan menggunakan persamaan pada Bernoulli, kita lihat di sini harusnya ada titik A kecil, kemudian di sini ada titik B kecil. Nah, kita akan menghitung berapa gaya angkat pesawat pada penerapan asas Bernoulli ini. Nah, kemudian luas area ini atas dan bawah kita anggap sama sebagai A. Oke. Untuk luas bawah A, luas atas A. Nah, selanjutnya kecepatan udara di atas arah kecepatan udaranya seperti ini. Oke, diilustrasikan seperti ini. Kemudian yang bawah yang ini. Nah, kenapa aliran udara itu lebih cepat? Nah, perhatikan ya. Karena udara harus menempuh jarak sejauh ini. Sedangkan bagian bawah dia hanya bergerak lurus saja. Sehingga logikanya kecepatan di atas pasti akan lebih besar, di mana VA itu untuk yang atas dan VB untuk kecepatan di bawah. Akibatnya tekanan di atas itu akan lebih kecil daripada di bawah. Kemudian ketebalan sayap pesawat ini tipis, sehingga ketinggian udara di atas sayap dengan di bawah sayap terhadap titik acuan di atas tanah itu kita asumsikan ketinggiannya itu sama dengan HA untuk di atas sayap pesawat dan HB untuk di bawah sayap pesawat. Dapat dipahami bahwa tekanan
Selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan Bernoulli-nya untuk mendapatkan gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Nah, pembuktian gaya angkat sayap pesawat terbang dari asas Bernoulli. Nah, kita udah masukkan nih persamaan Bernoulli yang tadi. Kemudian tadi kita asumsikan kita menggunakan pada sisi bagian pesawat A dan B ya. Kita ubah 1 dan 2-nya menjadi A dan B. Nah, kemudian karena tadi kita asumsikan ketinggian antara di sisi atas sayap pesawat terbang dan ketinggian di bawah sayap pesawat terbang terhadap titik acuan itu adalah sama, maka HA sama dengan HB atau sama dengan H. Kita dapat tuliskan selanjutnya seperti ini. Nah, dari sini kita dapat hilangkan di mana rho GH dikurang rho GH itu kita dapat hilangkan. Maka kita akan mendapatkan di sisi ruas kiri ini PA ditambah setengah rho PA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho PB kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian jika kita himpun antara tekanan dan tekanan, kemudian di sebelah kiri itu setengah rho PA kuadrat dikurang setengah PB kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa perubahan tekanan itu adalah delta V. Nah, kita dapat tulis juga berikut. Kemudian kita dapatkan bahwa perubahan tekanan sama dengan setengah rho PA kuadrat dikurang PB kuadrat. Nah, kita ketahui pula bahwa balik lagi ke yang tadi, bahwa tekanan adalah P sama dengan F dibagi A. Nah, kita dapatkan. Kemudian kita dapat mencari gaya angkat pesawatnya itu dari persamaan berikut, di mana F sama dengan setengah rho A PA kuadrat dikurang PB kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi kita dapat mengetahui gaya angkat pesawat terbang ini dari penerapan asas Bernoulli. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.